Wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi penentuan rute terpendek menggunakan metode STAR. Nah, jadi kali ini project yang sedang saya kerjakan adalah sebuah project menentukan di mana kita harus melangkah. Nah, jadi kita di sini ada sebuah tempat pembuangan sampah. Kita sebutnya di sini TPS ya. Tempat pembuangan sampahnya ada 5 titik. Kemudian di sini kita ada titik armada kita ada di mana yang berwarna kuning. Kemudian ada tempat pembuangan akhir, itu yang warna biru. Yang kedua. Jadi saya mau jelaskan dulu. Jadi di sini ada sebuah kendaraan yang biasa mengangkut sampah. Jadi dia ada 5 titik untuk mengambil sampah. Tempat membuang sampah di sini ada 5. Kemudian dia harus mampu untuk memilih dari jumlah volume sampah yang kita inputkan ini yang paling banyak dulu. Contohnya yang di paling akhir ini adalah yang paling banyak. Jadi dia harus ngambil yang paling banyak dulu. Kemudian setelah mengambil yang paling banyak, dari yang paling banyak ini mana yang terdekat dari dia yang harus diambil. Jadi setelah yang ini dia jangan langsung ke yang jauh, tapi langsung ke yang terdekat dengan dia. Kemudian selanjutnya kemana, dan seterusnya. Atau seperti ini ya selanjutnya. Tergantung dari nilai yang kita inputkan dari rutenya. Jadi yang pertama itu adalah mana volume sampah yang paling banyak. Yang kedua, setelah menentukan mana yang paling banyak, itu bebas memilih yang mana asalkan dia memilih yang paling dekat dengan dia. Jadi yang pertama patokannya adalah volume, yang kedua adalah jalur untuk menentukan jalur untuk mengambil sampah selanjutnya. Oke, jadi kita coba simulasikan terlebih dahulu ya. Jadi di sini contohnya TPS pertama, tempat buang sampah pertama ini memiliki jumlah sampah anggaplah 100, kilogram ya. Kemudian ada 20, kemudian ada 10, kemudian ada 56, kemudian ada contohnya 30. Jadi dari data ini harusnya dia memilih TPS pertama, kemudian setelah itu baru mencari rute dari TPS pertama tadi, mana yang terdekat dengan TPS pertama. Kita coba cari rute. Ya, dari yang ini, yang kuning ini, warna biru ya. Kemudian dia akan berjalan ke TPS ini, TPS pertama. Oke, di sini. Kemudian dari sini dia memilih untuk ke arah yang warna hijau. Ya, warna hijau, warna oranye ya. Kita coba cek lihat rute ya. Oke, halaman HTTPS 1. Oke, sorry. Jadi di sini sebenarnya yang pertama datangnya adalah TPS 1. TPS 1 ini adalah yang paling ujung ya. Jadi di sini ada TPS 1, kemudian dia ke TPS 4, di sini namanya adalah TPS 4 ya. Jadi pertama dia mengarah ke sini. Oke, kalau kita lihat ya ini bukan di sini ya, karena dia kan tutup line ya. Line-nya ketutup dengan yang warna lain. Pertama ke sini, kemudian yang kedua adalah ke sini, kemudian yang ketiga adalah ke sini, kemudian yang keempat adalah ke sini, kemudian yang kelima adalah ke sini, dan yang terakhir keenam dia ngambil meletakkan di tempat pembuangan akhir. Jadi di sini saya sempat bingung juga ini bacanya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya dari data rute perjalanan itu dia masuknya ke TPS pertama. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kita coba lagi. Jadi dia mengambil ke yang paling banyak dulu ya. Contohnya di sini kita masukkan 23, kemudian di sini kita masukkan contohnya kayak 80, kemudian di sini adalah 45, kemudian 32, kemudian 56. Otomatis dia harus ke TPS 2. Kita coba cari rute. Oke, menuju TPS 2 pertama. Oke, TPS 2 tuh lokasinya di sini kita harus baca dulu karena ketimpa ya line-nya ya. Yang pertama itu kalau warna birunya tembus sini berarti ke sini, kemudian ke sini. Bentar ya, saya coba analisa dulu TPS 2 ya. TPS 2. Nah, ini kita coba perjelas ya. Kita kalau cari rute lagi dia akan nimpa. Oke, pertama, keduanya kemana ini? Kedua, ketiga, keempat, kelima. Oh gitu ya. Jadi dari sini
kemudian ke TPS ini, kemudian ke TPS ini 4 tadi ya, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, seperti itu ya. Coba kita cek rute lagi. Oke, kita masuk nominalnya 90 coba. Sama ya masih ya. Tadi karena dia ketimpal, jadi warna hijau tadi memang nggak kelihatan ya. Jadi warnanya berubah ini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi warna biru ini dia menuju ke sini pertama. Kemudian yang dipilihnya kedua adalah ke kanan. Nah, yang ini. Kemudian ketiga ke sini. Kemudian yang keempat dia ngambil arah ke sini. Karena ya kita di sini ngambil yang terdekat dengan dirinya ya. Bukan berarti ya memang kalau seperti ini, kalau kita dapat ya ini paling dekat itu pertama ke sini, kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Tapi kan dia mendeteksi dulu yang terdekat dengan dia yang pertama, yang ini. Kemudian dari si titik inilah yang menentukan titik terdekat dengan dia gitu. Nah, jadi bukan pertama di sini, kemudian kita langsung hitung mana yang paling dekat dengan dia. Nah, ini 1, 2, ya kan, 3, 4. Jadi dia harus bolak-balik, nggak efektif gitu. Jadi dia harus menentukan jalan terefektif ya. Jadi dari pertama itu dia masuk ke sini, kedua ke sini, ketiga ke sini, keempat ke sini, kelimanya ke sini, baru keenamnya titik merahnya kembali ke sini. Oke, jadi memang agak sedikit ribet ya karena jenis line-nya ini ditimpa karena dia di satu jalan yang sama sebenarnya. Tapi ya ini tantangannya. Kenapa? Karena di jalan yang sama ini biasanya dia mengambil tidak efisien. Contohnya dia ngambil sini, kemudian dia ngambil ke sini, ya dia harus balik lagi ke sini, kemudian balik lagi sini dan ke sini. Kayaknya kurang efektif gitu ya. Kurang efektif dalam pengambilan. Jadi otomatis dia harus mampu untuk mengambil langkah yang tertepat ya. Langkah tertepat yang pertama adalah volumenya, karena mungkin kalau sini lama diambil dia bisa bau. Kemudian yang kedua dia harus mengambil langkah yang paling dekat dengan dia, kemudian lebih dekat dengan TPS yang sudah dituju yang pertama tadi, dan seterusnya seperti itu. Oke, seperti inilah konsepnya ya. Jadi semoga pada paham. Kalau kita lihat rute ya, kita hanya melihat rutenya ya seperti ini. Kemudian ada data TPS, ini adalah tempat pembuangannya, alamatnya ada di mana gitu ya. Kemudian ada login, kita bisa masuk ke halaman adminnya. Nah, di halaman adminnya ada dashboard, kemudian data TPS ya, ini data TPS nya ya. Ini bisa kita tambahkan sendiri ya kalau kita mau nambahin TPS. Mungkin ada beberapa titik yang pengen kita tambah atau seperti apa ya, ini bisa kita tambahkan sendiri. Ini koordinatnya ngikutin ini data TPS yang tadi ya. Oke, ada TPA atau pembuangan akhir, TPS 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, dan ada armada tentunya yang menjadi sumber dari ini ada di sini. Itu ada di menu yang lain. Data simpul ya. Simpul ini adalah jalur-jalur yang mungkin bisa diambil untuk mengambil keputusan di sini ya. Nah, kalau kita lihat memang dia memiliki jalur yang apa ya, di sini kadang dilewatin 2 atau 3 kali memang kalau kita temuin tadi ya, karena memang titik simpulnya kita buat lebih dekat. Dan ini titik simpul ini juga tentu saja bisa dikembangkan lagi ya kalau memang ada jalur-jalur yang pengen kita tambahkan, sehingga nanti dia bisa mengambil jalur lain untuk dalam mengambil keputusan penentuan jalurnya ada di mana. Kemudian graf ya. Nah, ini untuk grafnya, data grafnya, jalurnya ya. Oke, lebih detailnya tadi. Oke, seperti ini. Agak berat ya karena dia ngambil datanya secara keseluruhan di graf ini. Oke, ini line yang kita lihat tadi ya. Inilah yang bisa diambil untuk membantu mengambil keputusan. Armada. Oke, ini sebenarnya untuk menentukan armada kita ada di mana. Di titik yang warna kuning ini. Nah, armada itu ada satu data. Kemudian data admin, ya, tentu saja untuk mengelola data admin dan logout. Oke, secara informasi di sini kita menggunakan kode igniter ya untuk codingnya. Kemudian database-nya kita menggunakan database MySQL. Itu programnya si
Mana si star nih? Ini udah banyak banget ya database-nya. Apa judulnya dia nih ya? Pembarang proses. Mana yang star? Ini dia. Nah, inilah database-nya ya. Data admin, data armada, grafnya ya. Titik simpul, kemudian ada TPA, TPSA ya. Oke, ini database MySQL. Kemudian ini adalah apanya? Dari programnya kita bisa lihat di sini data TPS seperti ini ya. Kemudian simpul, ada graph, ada dashboard tadi, beranda untuk loginnya, untuk startnya ini di controllernya, kemudian di viewnya ya, di modelnya ada juga seperti ini codingnya. Nah, untuk yang di view juga seperti ini. Oke, ya. Tentu saja ini menggunakan PHP, menggunakan Bootstrap. Oke, mungkin kita nggak bisa panjang lebar di sini. Saya rasa review ini udah cukup jelas ya, bagaimana kita mempresentasikan atau menjelaskan maksud dari dibuatnya aplikasi ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa komentar atau bisa kontak kita langsung. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.